Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, masih di kolam 5 warna, saat perubahan aneh mulai terjadi pada tubuh Mosa, kesatria itu membuka 3 mulutnya dan meraung dengan ganas. 3 suara menggema di gunung. "Sialan, katakan padaku, ahli waris, apa sebenarnya yang kamu inginkan?" "Biar kupikir dulu, saya tahu kekuatanku dengan sangat baik," kata tubuh Mosa kepada kesatria dari ras lain yang berdiri di samping kolam 5 warna. "Aku tidak berniat merebut jantung ruang dengan paksa, dan aku juga tidak ingin mati. Tapi bagaimana aku bisa yakin kamu tidak akan membunuhku?" Wajah kesatria itu sedikit bengkok dan tiba-tiba berkata, "Kita bisa membentuk tim petualangan. Selama kita berada di tim yang sama, kita tidak bisa membunuh satu sama lain. Jika tidak, kami akan diburu oleh sekolah dewa leluhur." "Apakah Anda lupa bahwa sensorku untuk dunia kemuliaan sudah rusak?" kata tubuh Mosa. "Sialan!" kesatria itu berteriak dengan sendirinya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. "Kesatria, beri aku rencana yang bisa menjamin kelangsungan hidupku. Dan aku tidak akan mengatakan apapun kepada siapapun. Aku bahkan akan dengan sukarela menjaga jantung ruang sampai dewasa," kata tubuh Mosa. Tubuh Mosa terus berbicara dengan kesatria sambil memikirkan dunia internalnya. Kristal kehidupan dan jantung ruang, yang satu kecil sedangkan yang lainnya besar. Yang satu memiliki energi seorang penguasa sektor puncak, sementara yang lainnya cukup kuat untuk menjadi inti dari harta karun sejati. Yang satu hanyalah makhluk biasa dari klan Mosa, sementara yang lain hanya terbentuk setelah bunga abis 5 warna menyerap energi dari tanah asalnya. Energi terus beresonansi saat dipindahkan ke kristal kehidupan. Energi ini adalah inti dari jantung ruang angkasa, esensi yang telah dibudidayakan sejak lama dan akar dari inti harta karun sejati. Namun mereka sekarang terus dipindahkan ke kristal kehidupan dan tumbuh setiap detik. Kristal kehidupan mengembang, menyusut, mengembang, dan menyusut lagi. Setiap kali itu berubah secara fundamental, secara radikal. Seperti ombak yang menghantam garis pantai, energi yang tersimpan di jantung ruang terus berpindah. Dan saat kristal kehidupan berubah, jumlah energi yang dapat ditampungnya juga meningkat. Secara bertahap, setelah berulang kali mengembang dan menyusut, ukiran emas muncul di kristal kehidupan, dan perlahan lebih banyak ukiran muncul. Semakin banyak energi yang diserapnya, semakin banyak ukiran yang muncul. Sudah ada ukiran di kristal kehidupan, dan set kedua lebih rumit dari set sebelumnya. Tubuh Mosa berusaha menyembunyikan kegembiraannya, merasakan dirinya berkembang. Secara eksternal, dia masih berbicara dengan kesatria alam semesta dari ras lain. "Oke, bagaimana dengan ini?" kesatria itu mulai berkata, tapi itu tidak menyelesaikan perkataannya. Itu terlihat kaget. Tubuh Mosa merasakan sesuatu yang aneh di atas kepalanya. Dia juga melihat ke atas dan melihat 10.081 celah di sekitar jantung ruang tiba-tiba berkedip dan menghilang selamanya. Kesatria itu terkejut. Dari kejauhan, Luo Feng melihat energi di jantung ruang mendidih. Itu stabil selama ratusan juta tahun, tetapi sekarang mulai tidak stabil. Setelah kehilangan sebagian besar energinya, itu terlihat lebih mematikan dari sebelumnya. Retakan ruang angkasa telah menghilang. Kesatria itu memandang jantung ruang dengan energi yang mendidih di dalamnya. "Pasti ini sudah matang. Akhirnya matang. Jantung ruang milikku sekarang. Aku sudah tidak sabar." Siu, kesatria itu terbang menuju jantung ruang dan mencoba meraihnya. Jantung ruang bergetar
dan retakan muncul di permukaannya yang membuat kesatria itu bingung. Dia menatap jantung ruang tercengang. "Apa yang terjadi?" kata kesatria itu sambil menatap jantung ruang. Dia bingung, tetapi dia juga curiga bahwa jantung ruang yang dewasa tidak seharusnya seperti ini. Semakin banyak retakan muncul di kristal. "Tidak, tidak!" Satria itu menjadi khawatir, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Segera bola kristal dan 10.081 bagiannya tertutup retakan, dan kemudian energi dari jantung ruang menyembur keluar. Itu bersinar di atas seluruh gunung seperti matahari. Kesatria itu bingung tetapi masih memiliki harapan. Mungkin akan mati dulu sebelum bisa dilahirkan kembali. Energinya begitu luar biasa sehingga menggetarkan ruang di sekitar kita. Jantung ruang angkasa memang kuat. Sebaliknya, tubuh Mosa bisa merasakan kristal kehidupan di dalam tubuhnya berubah bentuk, dan ukiran baru diukir pada kristal kehidupan dengan semakin cepat, sementara jantung ruang ditutupi dengan retakan. Saat set ukiran yang lengkap dan kompleks sudah terbentuk di kristal kehidupan, ukiran itu memancarkan cahaya kemasan. Ada 2 set pahatan pada tubuh Mosa, 1 set alami dan set lainnya baru dibentuk. Tepat ketika kristal kehidupan dalam tubuh Mosa tidak dapat berkembang lebih jauh dan set pahatan telah selesai, energi dari jantung ruang berhenti ditransfer. Energi terakhir yang tersisa keluar dari jantung ruang. Ini membingungkan dan mengangkat jiwa kesatria bermuka 3. Sepertinya sudah mencapai kekuatan terminalnya, dan ini sinar terakhirnya, kata kesatria itu dengan gembira. Evolusi selesai. Tapi tubuh Mosa tahu persis apa yang terjadi. Dia bisa merasakan beban penuh dari energi substansial telah ditransfer kepadanya dalam waktu singkat. Tubuh Mosa terasa bertransformasi sekaligus dengan lingkungannya. Sebelumnya, hubungan antara tubuh Mosa dengan ruang sekitarnya seperti ikan di sungai. Sekarang dia telah menjadi setetes air di lautan. Dia telah menjadi bagian dari ruang angkasa. Aku harus mempelajari rahasia tubuh ini, pikir Luo Feng. Mengendalikan tubuh Mosa dari kejauhan, tampaknya jantung ruang akan hancur. Luo Feng tidak berani tinggal lebih lama. Jagalah jantung ruang angkasa selama yang Anda inginkan, kata tubuh Mosa sambil menatap bunga abis 5 warna di bawah. Aku akan meninggalkanmu sekarang. Siu, tubuh Mosa terjun ke salah satu kolam emas dan menghilang. Hah? Kesatria dari ras lain tercengang, melirik ke tempat di mana tubuh Mosa menghilang. Ia lenyap tepat di tengah-tengah bunga abis 5 warna. Apakah dia mati atau kabur begitu saja? Informasinya tidak sedetail Luo Feng. Kesatria hanya tahu bahwa bunga abis 5 warna memberikan energi ke jantung ruang angkasa. Sedikit yang dia tahu bahwa itu sebenarnya 5 portal. Terserah, jantung ruang angkasa telah matang, kata kesatria itu. Kesatria itu melihat ke jantung ruang angkasa yang memancarkan energi kuat dengan harapan. Jantung ruang angkasa itu bersinar sangat cemerlang. Tiba-tiba, jantung ruang meledak seperti kaca dan pecahnya lenyap. Apa? Bagaimana ini? Kesatria berwajah 3 itu tergagap tak percaya. Bagaimana mungkin? Bagaimana itu bisa pecah? Aku tidak tahu. Jantung ruang akan hancur. Apa karena pewarisnya terjun ke bunga jurang 5 warna menyebabkan reaksi? Kata kesatria itu. Kesatria itu menatap bunga habis 5 warna. Dia tidak bisa memikirkan alasan lain. Tidak, tidak, katanya dengan sedih. Bagaimana ini bisa terjadi? Kesatria itu tidak bisa mempercayainya. Dia telah menunggu selama 3000 era hingga jantung ruang menjadi dewasa. Dia telah menunggu untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Pewaris itu bergegas menuju bunga habis 5 warna, kata kesatria itu. Tapi itu setelah retakannya menghilang, jantung ruang angkasa telah matang. Satria itu menggelengkan kepalanya. Kenapa? Apa yang menyebabkannya pecah? Rasa sakit dan kesal kesatria itu terlalu berlebihan. Ketiga wajahnya meraung secara bersamaan.
kekuatan abadi yang kuat meledak keluar dari gua-gua di gunung, dan pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meletus keluar. Sementara itu, tubuh Mosa yang gembira tidak peduli dengan reaksi kesatria. Saat tubuh Mosa terjun ke kolam emas sebelumnya, dia merasakan distorsi di angkasa. Dia telah memasuki sebuah lorong yang sangat buruk, yang dipenuhi dengan kekuatan surgawi dari emas, dan membawanya dengan cepat ke tanah asal, yaitu lautan hukum emas. Saat tubuh Mosa hendak mencapai tanah asal, kekuatan yang tak tertahankan dari alam semesta menekannya dan menendangnya keluar dari lorong. Tubuh Mosa berguling lalu berdiri di udara. Dia berada dalam kehampaan. Di kejauhan, ada beberapa objek astronomi yang tak teratur. Di kejauhan, ada beberapa objek astronomi yang tidak teratur, termasuk beberapa meteorit raksasa dan pecahan benua yang mengambang. Tubuh Mosa segera memeriksa koordinat alam semesta dan terkejut ketika melihat datanya. Dia telah dikeluarkan saat dalam perjalanan ke tanah asal dan malah tiba di kehampaan, hanya beberapa tahun cahaya dari tempat yang telah membiarkan jantung ruang. Aku beberapa tahun cahaya jauhnya dari tempat misterius itu, tapi untungnya ini dekat dengan 9 ruang terpencil. Hahaha, bukan hanya aku tidak membuang waktu, tapi sebenarnya aku menghemat banyak waktu. Sekarang tentang transformasi tubuhku. Tubuh Mosa dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan mulai memeriksa perubahan dalam dirinya dengan hati-hati. Tubuh Mosa dengan santai mengayunkan tangan kanannya yang membentuk cakar dan merobek kekosongan. Hahaha, kekuatan ini sangat kuat dan luar biasa. Saya 100 kali lebih kuat dari sebelumnya, kata tubuh Mosa. Matanya bersinar karena kegembiraan. Setauku memang rumit meningkatkan level gen kehidupan. Bahkan dengan menggunakan semua jenis harta, hanya sedikit makhluk besar dari umat manusia yang dapat meningkat 10 kali lipat. Hal yang sama mungkin berlaku untuk klan Mosa. Saya tidak percaya tubuh Mosaku telah meningkat 100 kali lipat. Tapi mungkin ini seharusnya datang karena keberuntungan. Bagaimanapun, jantung ruang angkasa adalah inti dari harta karun sejati. Setelah itu, tubuh Mosa menyatu ke dalam kehampaan dan muncul kembali sejauh 60 juta mil. Dia terus memindahkan dirinya ke tempat yang berbeda. Wow, teleportasiku tidak menyebabkan perubahan riak ruang angkasa. Hahaha. Begitu tubuh Mosa berhenti, dia tidak bisa menahan tawa. Teleportasiku tidak lagi menyebabkan perubahan riak ruang, kata tubuh Mosa. Saya tidak pernah merasa begitu dekat dengan ruang angkasa seperti yang saya rasakan sekarang. Saya merasa seperti bagian dari integral dari ruang angkasa ketika saya berada di wilayah tengah gunung berbentuk kerucut. Tetapi perasaan intim itu menjadi lebih jelas saat saya berteleportasi sekarang. Jarak riak ruang yang bisa kurasakan juga telah berubah. Saya merasa seperti saya bisa berteleportasi lebih dari 100 tahun cahaya tanpa menyebabkan fluktuasi sedikit pun, ucap tubuh Mosa gembira. Coba kulihat metode terakhir. Mulai, kata tubuh Mosa. Dia mengaktifkan seperangkat pahatan hukum baru di dalam dirinya. Seketika, segala sesuatu dalam jarak 6.000 mil dari tubuh Mosa dikendalikan olehnya. Betapa menariknya memiliki kendali mutlak atas ruang sekitarnya. Dengan mata penuh kegembiraan, tubuh Mosa berkata dengan suara rendah, "Aku adalah ruang, ruang adalah aku, ini adalah domainku." Saat dia menerapkan teknik bakat ini, sejumlah besar pesan yang dikirim dari pahatan hukum muncul di kepalanya. Teknik bakat baru ini disebut domain. Tubuh bumi, kata tubuh Mosa. Berdengung, tiba-tiba cahaya emas samar muncul di kehampaan. Di tengah cahaya kemasan melangkah sosok. Itu adalah Luo Feng dengan baju besi perak dan sayap perak. Tubuh Mosa dan Luo Feng saling memandang dan tersenyum. Tubuh bumi Luo Feng mengeluarkan Kaisar Jihong dari cincin dunia. "Salam, tuanku." Kaisar Jihong menyapa Luo Feng dan tubuh Mosa karena hubungan jiwa mereka. "Kunci ruang di sekitarnya dalam jarak 1 juta mil," perintah Luo Feng. "Ya,"
Kaisar Jihong menjawab dengan hormat. Saat kekuatan dewa menyebar, ruang di sekitarnya terkunci dengan cepat. Riak ruang telah berhenti. Tuanku, riak ruang angkasa dalam jarak 1 juta mil telah dikunci. Teleportasi telah dilarang dalam jarak ini, kata Kaisar Jihong dengan hormat. Luo Feng melihat ke tubuh Mosa dan tertawa. Dengan mata tertutup, tubuh Mosa sekali lagi menikmati penggunaan teknik bakat yang baru diperolehnya, yaitu domain. Begitu dia menggunakan domain, dia bisa sepenuhnya mendominasi ruang 6000 mil di sekitarnya. Tubuh Mosa menampakkan senyuman. Dia menghilang dan muncul kembali sejauh 3000 mil. Apa? Kaisar Jihong menatapnya dengan heran. Saat tubuh Mosa berkedip, dia muncul 6000 mil jauhnya. Tubuh Mosa menggeser lokasinya terus-menerus, bergerak bebas, seolah-olah penguncian ruang tidak ada. Bagaimana dia bisa berteleportasi? Kaisar Jihong bertanya, benar-benar bingung. Ini domain, kata tubuh Mosa. Dalam domain, ruang angkasa adalah saya, dan saya adalah ruang angkasa. Saya merupakan bagian integral dari ruang angkasa. Dengan menyatu dengan ruang angkasa, saya dapat langsung berubah menjadi ruang angkasa di mana saja dalam jarak 6000 mil, lalu muncul kembali. Tubuh Mosa penuh dengan kegembiraan. Bukan teleportasi yang baru saja dia tunjukkan, tetapi proses transportasi 2 langkah yang baru. Pertama, dia mengubah dirinya ke ruang angkasa dengan jarak tempuh 6000 mil. Kedua, dia mengubah dirinya kembali menjadi tubuh Mosa dengan kemampuan untuk memilih tempat manapun dalam jarak 6000 mil untuk muncul kembali. Domain adalah metode luar biasa yang tidak dibatasi oleh penguncian apapun. Teknik bakat dari organisme khusus memang luar biasa, kata Luo Feng. Seperti reinkarnasi tak berujung dari mata perak. Setelah dipelototi oleh matanya, banyak makhluk besar akan mati. Contoh lainnya adalah Kaisar Yusong, organisme unik yang bahkan telah menghancurkan kesatria alam semesta. Teknik bakatnya pasti lebih menakutkan. Luo Feng mengangguk. Bakat baru tubuh Mosa, domain, bukanlah metode yang menyerang secara langsung. Jika dia ingin menyerang, dia masih perlu mengandalkan pemahaman hukum dan teknik. Tapi domain memang metode pembunuhan terkemuka, melarikan diri dan berpetualang. Dengan teknik bakat ini, tubuh Mosa pasti akan menjadi seorang pembunuh handal. Siu, tubuh Mosa menghilang seketika, menjadi lembaran logam di dalam lapisan baju besi Luo Feng. Sekarang saya bisa pergi kemana saja dengan tubuh Mosaku. Sebelumnya, butuh waktu kira-kira 10 hari untuk tiba di 9 ruang terpencil. Sedangkan sekarang, aku bisa tiba di sana dalam setengah hari. Tubuh Mosaku dapat berteleportasi 100 tahun cahaya dan melewati tempat-tempat berbahaya, kata Luo Feng. Luo Feng melambaikan tangannya dan membawa Kaisar Jihong kembali ke cincin dunia. Kemudian dia menghilang ke ruang angkasa. Setelah setengah hari, Luo Feng muncul, membuka sayap peraknya dan melihat ke area di depannya. Di permukaan, 9 ruang terpencil tampak seperti dunia air tanpa batas. 9 ruang terpencil, gumam Luo Feng. Sulit membayangkan bahwa beberapa makhluk dengan kekuatan tingkat master alam semesta hidup di wilayah diameter 12 tahun cahaya ini. Selain barang berharga yang tak terhitung banyaknya yang telah menarik ahli waris ke sini selama beberapa generasi, sayangnya kebanyakan dari mereka gagal dan mati. Aku berharap keberuntungan akan menyertaiku dalam pencarianku untuk pohon dunia. Keinginan dan agresi memenuhi hati Luo Feng. Dia akan memiliki masa depan yang jauh lebih cerah jika dia bisa memiliki pohon dunia sebagai tubuh ketiganya. Su, Luo Feng lenyap dan berteleportasi ke 9 ruang terpencil. Di lembah pegunungan itu sunyi dan gelap. Tidak ada tumbuhan atau pohon di pegunungan, hanya bebatuan. Satu-satunya hal yang mencerahkan pegunungan adalah air terjun yang mengalir dari puncak gunung ke danau. Di sana, air mengalir keluar ke berbagai arah melalui anak sungai. Luo Feng muncul dengan baju besi peraknya. Akhirnya aku sudah sampai, kata Luo Feng. Melihat sekeliling, dia melihat bebatuan terpencil dan tersenyum. Ini pulau batu. Meskipun 9 ruang terpencil
dipenuhi dengan bahaya, ada beberapa tempat aman di mana ahli waris bisa mendarat tanpa kekhawatiran, dan Pulau Batu adalah salah satunya. Kehancuran menyiratkan keselamatan, dan tidak ada apa-apa selain air dan batu di sini, gumam Luo Feng. Luo Feng terbang seperti kilatan cahaya perak. Saat dia terbang, dia melihat ke bawah dan melihat potongan baju besi yang rusak dan tubuh yang berserakan. Ahli waris yang tersisa, fisiknya. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Saya berasumsi bahwa ahli waris yang meninggal di sini dibunuh oleh ahli waris lainnya. Luo Feng terbang lebih dari 60 juta mil, terbang di atas gunung tertinggi. Dia menikmati pemandangan yang memukau dari jauh. Mengagumkan, Luo Feng terkesiap. Dia mendarat dan berdiri di atas puncak gunung, mengamati lautan tak terbatas di sekitar pulau. Air di lautan terkadang berwarna biru dan terkadang ungu, tiba-tiba menjadi merah, lalu transparan. Saat dia melihat, warnanya menjadi emas, perak, abu-abu, dan biru. Dalam urutan itu, warnanya terus berubah, memberikan penampilan magis. 9 lautan terpencil, kata Luo Feng. 9 ruang terpencil pada dasarnya merupakan samudra tak terbatas yang berisi pulau-pulau dengan ukuran yang berbeda-beda. Beberapa penduduk asli tinggal di bentang alam ini, dan makhluk menakutkan seperti pohon dunia mendiami yang lainnya. Satu pulau khususnya berukuran kolosal dan dinamai Pulau Pohon oleh ahli warisnya. Pulau Batu kecil dan salah satu pulau yang paling sering dikunjungi di 9 lautan terpencil. Pulau Pohon jauh lebih besar dan berada di peringkat di antara 10 pulau terbesar di 9 lautan terpencil. 9 lautan terpencil sangat besar tapi berbahaya, pikir Luo Feng. Terlepas dari pulau-pulau itu, bahkan lautan itu sendiri menakutkan, terutama pusaran air 9 terpencil. Rumor mengatakan bahwa hampir tidak ada cara untuk keluar jika seseorang terjebak di pusaran air. Luo Feng menatap jauh. Berdasarkan koordinat, Pulau Pohon terletak di arah tersebut, namun itu terlalu jauh untuk dilihat dari sini. Aku perlu menggunakan tubuh mosaku lagi. Luo Feng mengangguk dan tersenyum. Biarpun tubuh mosaku gagal, aku bisa membangkitkannya lagi. Siu, tubuh mosa muncul dan Luo Feng berteleportasi mengikuti tubuh mosa. Mereka melintasi 9 lautan terpencil tanpa kesulitan dan segera mencapai Pulau Pohon. Aku akan menunggu di sini. Tubuh asli Luo Feng mengangguk dan terbang ke salah satu gua di gunung. Dia menyalakan detektor mikro dan menyembunyikan dirinya. Di langit, tubuh mosa berdiri di udara dan menatap pulau besar yang jaraknya ratusan juta mil. Cantik, kata tubuh mosa. Pulau Batu jelek jika dibandingkan. Sayang sekali, begitu megah namun sangat berbahaya. Tubuh mosa menyipitkan mata untuk melihat pemandangan yang menakjubkan di pulau itu. Ada berbagai macam tanaman dan pepohonan dan bunga dengan berbagai warna bermekaran. Pemandangannya spektakuler. Objek paling mencolok adalah pohon berwarna zamrud yang mahkotanya adalah kanopi yang luas dan mewah. Daunnya berkilau seperti batu giok yang diukir halus. Itu sangat jelas dan mendominasi tanaman di sekitarnya. Pohon dunia terkuat. Organisme khusus setingkat kesatria alam semesta yang dapat menyaingi master alam semesta. Total ada 9 pohon dunia. Dia yang paling kuat, kata tubuh mosa. Tingginya 360 juta mil dan mahkotanya memiliki diameter lebih dari 0,5 miliar mil. Mahkotanya sendiri lebih besar dari Pulau Batu dan bersama dengan batangnya yang berkilau seperti batu giok. Itu adalah pemandangan yang indah untuk dilihat. 3 pohon dunia abadi dan 5 pohon dunia setingkat penguasa sektor, gumam tubuh mosa sambil mengamati 8 pohon dunia yang mengelilingi yang paling kuat. Yang lebih tinggi berada di level abadi dan yang pendek berada di level penguasa sektor. Bahkan pohon-pohon tingkat penguasa sektor memiliki tinggi 40 juta mil, jauh lebih tinggi daripada makhluk lain yang dikenal. Tampaknya ada banyak bunga dan rerumputan khas di Pulau Pohon, tapi di sana juga banyak pohon. Tubuh mosa mengerutkan kening. Yang terkuat adalah pohon dunia,
Tapi ada juga beberapa pohon tingkat abadi lainnya di sini. Yang terkuat adalah pohon dunia, tapi ada juga beberapa pohon tingkat abadi lainnya di sini. Menurut informasiku, beberapa pohon tingkat kesatria alam semesta memiliki jenis yang berbeda dari pohon dunia. Bukan hanya pohon dunia yang perlu saya khawatirkan jika aku mendarat di pulau pohon. Aku juga harus menghindari pohon lain dulu. Tubuh Mosa berhenti ragu-ragu. Siu, dia berteleportasi dan mendarat di pulau pohon. Pohon dunia adalah raja di pulau pohon dan banyak bentuk kehidupan botani lainnya yang tinggal di sana. Aku tidak bisa membiarkan mereka melihatku atau memperhatikanku, pikir Luo Feng. Tubuh Mosa menyamar dalam bentuk sekelompok benih yang mengapung di atas angin, seperti seberkas biji dan telion yang mengambang di udara. Luo Feng tidak bisa memikirkan sesuatu yang lebih aman dari ini. Aku akan mengepakkan sayap sampai aku mencapai pohon dunia, pikir Luo Feng. Tandan benih terus berterbangan perlahan di udara. Kelompok benih sudah mendekati pohon dunia secepat mungkin. Dia tidak bisa mengubah arahnya atau meningkatkan kecepatannya tanpa menyerahkan dirinya. Aku harus bersabar, tubuh Mosa berkata pada dirinya sendiri. Saya tidak terburu-buru selama saya bisa terbang di dekat pohon dunia. Saya hanya bisa mengambil daun. Jika ada beberapa daun di tanah, itu akan bekerja lebih baik. Saya hanya akan mengambil satu daun. Saya tidak serakah. Tandan benih terus mengapung. Pulau pohon seperti Arkadia dalam mitos kuno, sebuah negeri dengan alam liar yang indah dan belum terjamah. Benih yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara, dan kelompok benih tubuh Mosa tidak mencolok di antara mereka. Namun setelah 3 bulan melayang tanpa tujuan, tubuh Mosa semakin tidak sabar. Menatap pohon dunia yang masih sangat jauh, dia berteriak dalam benaknya, "Ini terlalu lambat." Kelompok benih yang berisi tubuh Mosa masih belum mencapai pinggiran tempat tinggal pohon dunia. Bahkan setelah lebih dari 5 bulan mengambang, di tengah adalah pohon dunia yang paling kuat dan 8 pohon lainnya mengelilinginya. 9 pohon dunia menempati sekitar seperempat pulau. Pohon-pohon lain yang berada pada level abadi dan level kesatria alam semesta semuanya menghindari pohon dunia. 9 pohon dunia yang seperti giok bersinar, masing-masing memiliki lingkaran cahaya yang mengelilinginya, dan tidak ada benih mengambang yang bisa menembus lingkaran cahaya itu. Tumbukan benih yang berisi tubuh Mosa mendarat diam-diam. Pohon dunia setingkat penguasa sektor dengan batang tebal berada pada jarak puluhan juta mil. Aku sekarang berada di tempat terdekat dengan pohon dunia, dan yang terdekat adalah pohon dunia setingkat penguasa sektor, pikir tubuh Mosa. Luar biasa, tidak ada daun yang berguguran. Tubuh Mosa mengamuk dan mengaum di dalam hati. Tidak ada cara lain selain mengambil daun dengan paksa. Tubuh Mosa segera mengambil keputusan. Rambut hitam dan bijinya merasakan dedaunan lebat di atas. Meski jaraknya masih puluhan juta mil dari pohonnya, daunnya seperti batu giok yang diukir indah dan masing-masing berkilau. Daun-daun hanya berguguran jika layu, pikir tubuh Mosa. Tapi ada begitu banyak energi di daun ini, bagaimana mereka bisa layu? Rambut hitam dan benih bergoyang-goyang. Sementara itu, di Pulau Batu, di kejauhan, tubuh asli Luo Feng sangat menantikannya. Kuharap kamu berhasil dengan daun itu. Aku akan memiliki tubuh ketiga, kata Luo Feng. Bersambung, akankah tubuh Mosa berhasil mendapatkan daun pohon dunia? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah.